Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Jamaah ibadah salat Id rahimani rahimakumullah. Hari ini kaum muslimin beribadah kepada Allah dengan salah satu ibadah yang mulia, yaitu salat Idul Adha yang dilanjutkan dengan penyembelihan hewan-hewan kurban sebagai ungkapan syukur dan berbuat baik kepada kawan, sanak keluarga dan orang-orang yang membutuhkan. Hari ini adalah hari pamungkas dari 10 hari terbaik di bulan yang mulia ini. 10 hari yang syarat dengan kebaikan. Kebaikan padanya bernilai utama di sisi Allah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amal pada hari-hari yang lebih utama daripada amal-amal di 10 hari ini. Mereka berkata, tidak pula jihad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak pula jihad di jalan Allah, kecuali seorang laki-laki yang berangkat menghadapi musuh dengan jiwa dan hartanya, lalu ia tidak pulang dengan sesuatu, yaitu dari keduanya atau mati syahid. Hadis riwayat Bukhari. Kaum muslimin jamaah salat Id rahimakumullah. Salah satu ibadah yang utama di hari-hari ini adalah ibadah haji di tanah suci, yang merupakan salah satu rukun Islam yang 5. Begitu identiknya haji dengan hari dan bulan ini sehingga orang-orang mengatakan hari raya haji dan bulan haji. Haji adalah ibadah tua seumur bapak para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dialah pembangun Ka'bah, Baitullah, dan setelah itu dia mengumumkan haji ke seluruh penjuru dunia. Allah Ta'ala berfirman, wa iz yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan atau membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, ya Rabb kami, terimalah dari kami amalan kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Al-Baqarah ayat 127. Di dalam ayat lain Allah juga berfirman, Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lallazi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk beribadah manusia ialah Baitullah yang ada di Bekkah, yaitu Makkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Quran surah Ali Imran ayat 96. Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala juga menyebutkan, wa azin finnas bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli domirin ya'tina min kulli fajjin amiqin.
dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Al-Hajj ayat 27. Kaum muslimin jamaah salat Id rahimakumullah. Salah satu hikmah Allah dalam mensyariatkan ibadah adalah Dia menjadikannya beragam, di mana hal ini bisa dilihat dalam ibadah-ibadah yang merupakan rukun Islam. Syahadat merupakan ibadah hati karena ia merupakan keyakinan yang dasar yang kemudian dilafazkan dengan lisan. Sementara sholat adalah gerakan jasad, ia merupakan ibadah badani. Lain lagi puasa yang merupakan sikap menahan diri, lalu zakat yang merupakan ibadah hartawi. Dan yang kelima ialah haji yang menggabungkan semua sisi dari 4 ibadah sebelumnya. Dari sinilah maka haji termasuk ibadah yang terakhir diwajibkan kepada kaum muslimin, yaitu pada tanggal 9 Hijriah. Hal ini karena haji memerlukan segala perkara yang diperlukan oleh 4 rukun sebelumnya. Ia memerlukan landasan iman yang tertanam dalam syahadat. Ia memerlukan tenaga, jasmani dan harta yang ada pada sholat dan zakat. Dan ia memerlukan sikap menahan diri yang dikandung oleh puasa. Maka dari itu, ibadah haji syarat dengan nilai-nilai luhur, padat dengan jihad dan pengorbanan, penuh dengan pendidikan dan penempaan diri. Kita menengok kepada syarat wajib haji, ialah istita'ah. Allah Ta'ala berfirman, "Walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin." Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji atau meninggalkannya, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta. Ali Imran ayat 97. Kesanggupan atau kemampuan di mana dasarnya menurut para ulama adalah kesanggupan finansial atau kesanggupan harta, kesanggupan tenaga dan kesanggupan jalan. Untuk mewujudkan semua itu dibutuhkan usaha yang tidak mudah. Lebih tidak mudah lagi manakala harta yang telah diraih itu, yang merupakan ketergantungan dan kecintaan jiwa, mesti dirogoh dari kantong dalam-dalam untuk membiayai diri demi rukun Islam yang agung ini. Belum lagi kesiapan jasmani, yang dimana modal utamanya adalah sehat. Dibutuhkan jihad melawan kecintaan berlebih kepada harta, jiwa, rela dan lapang mengorbankannya demi kebaikan dan kemaslahatan dirinya sendiri. Lalu dibutuhkan pula jihad melawan kecintaan berlebih kepada sikap santai dan rehat. Sebab haji memang mengharuskan kelelahan untuk kita, baik kelelahan perjalanan dan kelelahan dalam pelaksanaannya. Kaum muslimin jamaah salat Id rahimani rahimakumullah. Kita menengok lebih dalam kepada aturan dan tatanan manasik haji, kita bisa mendapatkan bahwa ia merupakan pendidikan jihad agar jiwa menghormati dan menghargai batasan-batasan Allah, menahan diri dengan tidak melanggarnya. Seperti yang kita ketahui, haji ditunaikan dalam keadaan ihram, dan dalam ihram ini terdapat pantangan-pantangan yang harus dijaga, seperti pakaian penjahit, pakaian berjahit, topi atau kopiah, mencukur rambut, memotong kuku, membunuh binatang buruan, memakai minyak wangi, bersetubuh, menikah dan menikahkan. Semua ini adalah perkara-perkara yang harus dijauhi semasa ihram. Semua ini adalah perkara-perkara yang harus dijauhi semasa ihram, padahal sebagian darinya adalah perkara yang mungkin dalam pandangan sebagian orang adalah hal yang sepele, seperti menutup kepala dengan penutup atau memotong kuku. Sementara sebagian lagi merupakan perkara yang disukai oleh jiwa, seperti memakai minyak wangi dan bersetubuh bagi suami istri. Akan tetapi semua itu adalah batasan-batasan Allah yang tidak patut disepelekan atau dipandang sebelah mata. Kita kembali menengok aturan-aturan di atas mengakibatkan sanksi dan hukuman bagi pelanggarnya,
mulai dari bersedekah dan berpuasa, sampai dengan mengalirkan darah dengan menyembelih hewan ternak. Sebuah pendidikan kedisiplinan dan tanggung jawab serta kesiapan memikul resiko, kelalaian dan kekhilafan. Dan itu pun dalam bentuk perbuatan yang kebaikannya kembali kepada diri kita sendiri atau kembali kepada kebaikan kita bersama. Allah Ta'ala berfirman, dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syiar Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka kalian sebutlah nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan telah terikat. Kemudian apabila telah roboh atau mati, maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yaitu orang yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah. Akan tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu, supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Al-Hajj ayat 36 sampai 37. Kaum muslimin jamaah salat Id rahimakumullah. Mari kita lihat dan cermati tempat di mana haji ini dilaksanakan, sebuah tempat yang berpusat di daerah haram yang memiliki hukum-hukum khusus yang berbeda dengan yang lain. Salah satunya, jika di daerah selainnya keinginan untuk berbuat keburukan dipertimbangkan oleh Allah, maka berbeda dengan di daerah haram. Ia diperhitungkan, bahkan diancam siksa yang pedih. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yurid fihi bil hadin bizulmin nuziquhu min azabin alim." Dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih. Al-Hajj ayat 25. Oleh karena itu, ayat Al-Quran yang lain mengajarkan orang berhaji agar menghindari perkara-perkara yang dapat mengurangi atau menghapus keutamaan haji. Allah Ta'ala berfirman, "Wa man farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj." Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh ia bersetubuh, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Al-Baqarah ayat 197. Dan haji yang demikian akan melebur dosa-dosa pelakunya sehingga dia pulang dalam keadaan sama dengan pada saat dilahirkan oleh ibunya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berhaji karena Allah, lalu ia tidak melakukan bersetubuh dan tidak melakukan perbuatan fasik, niscaya dia pulang bersih dari dosa, seperti hari di mana ia dilahirkan oleh ibunya. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Amr bin Al-Aus pada saat ia masuk Islam, apakah kamu belum mengetahui wahai Amr, bahwa Islam menghapus apa yang sebelumnya, hijrah menghapus apa yang sebelumnya, dan haji menghapus apa yang sebelumnya. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin jamaah salat Id rahimani rahimakumullah. Kita kembali menengok rangkaian manasik haji yang tadi. Ialah tawaf, sa'i, wukuf, melempar jumroh, dan yang lainnya. Semua ini merupakan ibadah-ibadah yang menuntut aktivitas fisik yang melelahkan, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan bertalbiyah. Ditambah tradisi dengan kepadatan manusia yang memiliki beragam bahasa dan tradisi, berkumpul di satu tempat di waktu yang sama, ditambah lagi cuaca yang kadang-kadang berbeda dengan cuaca di negeri kita sendiri. Semua itu tidak jarang menimbulkan problem yang tersendiri, yang menuntut usaha keras dan kesabaran dalam menyikapinya. Maka tidak berlebihan jika Rasulullah SAW menundukkan haji dalam deretan amalan-amalan yang utama setelah iman dan jihad di jalan Allah.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ditanya tentang amal, apakah yang paling utama? Beliau menjawab, iman kepada Allah dan Rasulnya. Beliau ditanya, lalu apa? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Beliau ditanya, lalu apa? Beliau menjawab, haji mabrur. Hadis riwayat Bukhari. Tantangan dalam ibadah haji yang dihadapi dan pengorbanan yang diberikan bertujuan melatih dan mendidik kita. Ia demikian demi kebaikan dan kemaslahatan yang tidak mungkin diperinci satu demi satu. Akan tetapi yang telah kita ketahui sudah cukup menyadarkan kita akan hikmah mulia dari ibadah haji. Allah Ta'ala berfirman, supaya mereka menyaksikan sebagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rizki yang telah Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan orang-orang yang fakir. Al-Hajj ayat 28. Semoga saudara-saudara kita yang berangkat haji dikaruniai haji yang mabrur, yang memberi pengaruh baik dalam kehidupan dan perilaku mereka. Dan bagi saudara-saudara kita semua yang belum berangkat, semoga Allah mudahkan jalannya agar kita bisa berangkat secepatnya. Dan juga biar kita menyaksikan keagungan Allah di sana melalui ibadah yang agung, yaitu haji.